teoritis ternyata keluar, maka kalau pondasi teori kita nggak kuat, maka kita bisa gagal di soal teknis. Sedangkan seperti saya bilang sebelumnya, kalau kita mau lulus di seleksi CAT, kejar teknis. Kejar teknis, sekali lagi kejar teknis. Jadi kalau strategi kita udah benar, maka insya Allah kita mendapatkan nilai yang tertinggi juga semakin mudah ya. Kisi-kisi lengkap soal teknis dari P3K Penata Layanan Operasional itu apa aja sih? Yang pertama, tata naskah dinas. Acuannya apa? Acuannya adalah Permenpan RB nomor 21 tahun 2021 tentang tata naskah dinas di lingkungan Menpan RB. Kemudian yang kedua, itu kita harus paham tentang persuratan. Alur surat masuk gimana, alur surat keluar itu gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti janji saya sebelumnya, kita akan melakukan mini simulasi, di mana di mini simulasi ini kita akan bedah lengkap soal dan materi dari seleksi P3K Kemenham tahun 2026, khususnya untuk penata layanan operasional. Kita akan bedah lengkap sesuai dengan kisi-kisi. Untuk yang jabatan pengelola layanan operasional, boleh nggak nonton ini? Boleh banget. Karena kisi-kisi dari pengelola layanan operasional itu nggak jauh beda dari penata layanan operasional. Hanya pengelola layanan operasional sifatnya soalnya lebih mudah sedikit dari penata layanan operasional. Tapi cakupan soalnya sama. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, kemarin ada soal ini. Tapi kita mau bahas nggak soal ini? Nggak, kita mau bahasnya soal ini nanti. Jadi stay tune terus ya, sampai videonya habis. Kita mau bahas dulu satu persatu sesuai dengan tema. Oke, kita bacakan ya. Jangan lupa teman-teman, sebelum dimulai, siapkan dulu tuh pulpen sama kertas. Teman-teman catat jawabannya, nanti jawab ya di akhir benar berapa. Oke, soal nomor 1. Anda adalah seorang penata layanan operasional. Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, beberapa tukang atau tenaga teknis yang bekerja di lapangan mengeluhkan bahwa jadwal kerja yang ditetapkan terlalu padat, sehingga berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Di sisi lain, kegiatan tersebut harus sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan pimpinan. Sikap yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Meminta para tukang tetap mengikuti jadwal yang ada karena tenggat waktu tidak dapat diubah. B. Mengabaikan keluhan tukang dan fokus menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Menyampaikan keluhan tukang kepada pimpinan sambil mengusulkan penyesuaian jadwal atau pembagian tugas agar kualitas tetap terjaga. D. Mengurangi standar kualitas pekerjaan agar target waktu tetap tercapai. Atau E. Menunda pekerjaan tanpa koordinasi agar para tukang dapat beristirahat. Jadi teman-teman, kita mau bedah satu-satu. Ini soal tentang kompetensi manajerial, di mana soal tentang kompetensi manajerial ini kita mau lihat gimana cara kita mengelola kadang-kadang sebuah konflik gitu ya, manajemen dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu pilihan jawabannya. Tapi sebelum kita jawab satu persatu, kita mau bahas dulu nih. Jadi kan di sini ada konflik ya sebenarnya ya. Konfliknya apa? Tukangnya mengeluhkan jadwal kerjanya terlalu padat. Jadi bisa menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Nah, jadi sebagai penata layanan operasional, kita tuh punya peran. Perannya adalah apa? Adalah menjembatani pelaksanaan teknis di lapangan dengan kebijakan pimpinan. Sekali lagi, penata layanan operasional itu tidak berwenang untuk memutuskan hasil yang sifatnya final, tapi bisa sebagai jembatan. Nah, dalam kasus ini kan ada dua kepentingan penting ya. Yang pertama, tenggat waktunya itu harus dipenuhi. Yang kedua, kualitas hasil pekerjaannya itu nggak boleh turun. Jadi mana nih jawaban yang benar? Kalau yang A, meminta para tukang tetap mengikuti jadwal yang ada karena tenggat waktu tidak dapat diubah, ini berpotensi untuk menimbulkan masalah lanjutan nih, hasilnya kerjanya jadi buruk. Kemudian bisa juga kena komplain.
Jadi tidak menunjukkan peran koordinatif dari ASN. Jadi ini sifatnya terlalu kaku dan nggak solutif. Jadi jawaban yang A adalah jawaban yang kurang tepat. Kemudian yang B, mengabaikan keluhan tukang dan fokus menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah ini bertentangan nih sama sikap profesional dan berorientasi sama pelayanan. Kenapa? Karena keluhan teknis lapangan itu adalah informasi yang penting sebenarnya, dan ini juga bisa menyebabkan kegagalan mutu pekerjaan. Jadi yang B, mengabaikan keluhan, ini mencerminkan sikap ASN yang nggak peduli terhadap kualitas. Oke, yang C, menyampaikan keluhan tukang kepada pimpinan sambil mengusulkan penyesuaian jadwal atau pembagian tugas agar kualitas tetap terjaga. Iya, ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Yang pertama, dia responsif terhadap keluhan pelaksana tugas. Kemudian yang kedua, koordinatif, ya kan? Karena dia nggak ngambil keputusan sendiri di luar kewenangannya. Kemudian yang ketiga, solutif. Artinya dia mengusulkan sebuah alternatif, yaitu apa? Penyesuaian jadwal atau pembagian tugas. Kemudian yang keempat itu adalah akuntabel dan profesional, sesuai dengan nilai ASN yang berakhlak. Jadi di kompetensi manajerial ini jangan lupa akan nilai-nilai ASN. Apa aja? Responsif, kemudian koordinatif, kemudian solutif, kemudian akuntabel, kemudian profesional, dan terakhir mendukung prinsip good governance, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kualitas. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Gimana dengan yang D? Kita lihat dulu yang D. Yang D adalah mengurangi standar kualitas pekerjaan agar target waktu tetap tercapai. Nah ini nggak tepat ya. Kenapa? Karena yang pertama dia melanggar prinsip akuntabilitas. Kemudian yang kedua menurunkan kualitas hasil kegiatan. Kemudian yang ketiga ini juga berpotensi untuk menimbulkan masalah hukum atau administratif di kemudian hari. Jadi yang D juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang E, menunda pekerjaan tanpa koordinasi. Ya ini jelas nggak tepat ya. Karena yang pertama menunda pekerjaan itu adalah bertindak di luar kewenangan. Yang kedua, tidak berkoordinasi dengan pimpinan itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ASN, tidak koordinatif. Kemudian yang ketiga, ini berpotensi untuk melanggar jadwal resmi kegiatan. Jadi niatnya sebenarnya baik, tapi caranya nggak sesuai prosedur. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal kompetensi sosiokultural. Sosiokultural ini nanti akan menguji bagaimana kita mengambil tindakan pada sebuah lingkungan. Oke, kita baca soalnya. Kompetensi sosiokultural. Anda bekerja di sebuah unit pelayanan publik yang melayani masyarakat dengan latar belakang budaya, kebiasaan, dan tingkat pendidikan yang beragam. Suatu hari, seorang warga menyampaikan keluhan dengan nada tinggi karena merasa pelayanannya lambat. Sementara, petugas lain di sekitar Anda mulai merasa tersinggung. Sikap yang paling tepat Anda lakukan adalah A. Menegur warga tersebut karena tidak menjaga etika berbicara di kantor pemerintahan. B. Membiarkan petugas lain menanggapi keluhan warga tersebut. C. Menenangkan warga tersebut dengan sikap empati, mendengar keluhannya dan menjelaskan prosedur pelayanan secara jelas dan sopan. D. Mengakhiri pelayanan agar situasi tidak semakin memanas. Atau E. Mengabaikan keluhan warga tersebut karena sikapnya tidak sopan. Oke. Teman-teman, situasi ini adalah situasi yang kurang menyenangkan, tapi kita melihat bagaimana sikap kita sebagai ASN harus bertindak dalam situasi yang mungkin tidak kondusif atau tidak nyaman. Kita analisa satu persatu. A. Menegur warga tersebut karena tidak menjaga etika berbicara di kantor pemerintahan. Ini sebenarnya baik. Tapi kenapa ini tidak menjadi jawaban yang paling tepat? Yang pertama, menegur langsung itu berpotensi menimbulkan kericuhan atau memperburuk suasana. Yang kedua, di sini fokusnya adalah terhadap warga, bukan pada substansi keluhannya. Kemudian yang ketiga, ini bisa menimbulkan tindakan yang arogan. Jadi,
opsi yang A ini bukan opsi yang paling tepat. Jadi ASN itu bukan aparat penegak emosi ya, tapi pelayan publik. Kemudian yang B, membiarkan petugas lain menanggapi keluhan warga tersebut. Ya, ini juga kurang bijak ya. Ini sifatnya menghindar nih dari tanggung jawab, kemudian nggak menyelesaikan masalah secara langsung. Nah, kemudian ini juga bisa menimbulkan konflik miskomunikasi atau konflik antar petugas. Jadi, yang B juga bukan jawaban yang tepat. Yang C, menenangkan warga tersebut dengan sikap empati, mendengar keluhannya dan menjelaskan prosedur pelayanan secara jelas dan sopan. Iya, ini adalah opsi jawaban yang paling tepat. Yang pertama, dia menunjukkan orientasi pelayanan yang bernilai berakhlak ya, sebagaimana prinsip dari ASN, kemudian menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kemudian mencegah konflik supaya nggak jadi semakin besar, kemudian menjaga wibawa juga di situasi yang agak kurang nyaman tanpa mempermalukan warga, kemudian juga memberikan solusi dengan penjelasan prosedur yang jelas dan sopan. Prosedur pelayanan yang jelas dan sopan ini adalah jawaban yang terbaik. Kemudian yang D, mengakhiri pelayanan agar situasi tidak semakin memanas. Ini salah ya, karena yang pertama, masyarakat itu punya hak teman-teman untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian yang kedua, sikap mengakhiri pelayanan ini tidak menyelesaikan akar masalah. Kemudian yang ketiga, ini juga dapat memperburuk citra dari instansi. Jadi yang D ini juga bukan opsi jawaban yang tepat. Yang E, mengabaikan keluhan warga tersebut karena sikapnya tidak sopan. Ya, ini memang bertentangan juga dengan prinsip dari pelayanan publik. Kemudian berpotensi juga melanggar dari nilai dari pelayanan publik, yaitu berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang ketiga, sikap ini itu menunjukkan diskriminasi dalam pelayanan. Jadi nggak boleh ya yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu. Kita ke soal selanjutnya. Soal wawancara. Jadi teman-teman, memang soalnya kan ada 4 jenis. Yang pertama teknis, yang kedua sosiokultural, yang ketiga manajerial, yang keempat wawancara. Manajerial dulu. Manajerial, sosiokultural, sama wawancara. Jadi wawancara itu ada 10 soal. Dan wawancara itu bukan wawancara secara langsung ya, tapi wawancara yang sifatnya adalah opsi jawaban pilihan ganda. Jadi di wawancara ini mau lihat gimana cara kita mengambil sikap sebenarnya. Oke, kita bacakan soalnya. Sebagai aparatur pemerintah, Anda saling berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan kebiasaan. Jika dalam pelayanan Anda menghadapi warga yang memiliki cara komunikasi berbeda dengan kebiasaan Anda dan hal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, sikap yang paling tepat adalah A, tetap menggunakan cara komunikasi Anda agar pelayanan berjalan cepat. B, meminta warga tersebut menyesuaikan diri dengan aturan dan kebiasaan di kantor. C, berusaha memahami cara komunikasi warga tersebut dan menyesuaikan pendekatan tanpa mengabaikan aturan pelayanan. D, menghindari interaksi langsung agar tidak terjadi konflik. Atau E, menyerahkan pelayanan kepada rekan lain tanpa penjelasan. Ya, soal-soal yang mahasiswa ini masih agak mudah-mudah ya. Artinya sifatnya pengambilan sikap sehari-hari. Tapi nanti jangan lupa ada soal-soal yang sifatnya teoritis. Jangan di skip ya, nanti kita akan lihat soal-soal yang sifatnya teoritis. Oke, yang tetap menggunakan cara komunikasi Anda agar pelayanan berjalan cepat. Ini adalah jawaban yang kurang tepat. Kenapa? Karena yang pertama ini mengabaikan perbedaan latar belakang masyarakat. Kemudian yang kedua ini juga berpotensi untuk memperbesar kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga ini juga bertentangan dengan prinsip pelayanan yang inklusif. Jadi yang A ini bukan opsi jawaban yang tepat. Kemudian yang B, meminta warga tersebut menyesuaikan diri dengan aturan dan kebiasaan kantor. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena yang pertama itu sebenarnya artinya kaku ya dan nggak ramah sama pelayanan. Kemudian yang kedua, ASN itu seharusnya menyesuaikan cara komunikasi, bukan memaksa warganya. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa menimbulkan kesan diskriminatif. Jadi yang B juga bukan opsi jawaban yang tepat. Kemudian yang C, berusaha memahami cara komunikasi warga tersebut dan menyesuaikan pendekatan tanpa mengabaikan aturan pelayanan. Iya, ini adalah opsi yang paling tepat, tapi nanti kita lihat ya yang selanjutnya ya. Kenapa kok
ini yang C memungkinkan C adalah jawaban yang tepat. Karena yang pertama, kita sebagai ASN itu wajib untuk melayani masyarakat yang berbeda latar belakang budaya dan kebiasaannya. Jadi, sikap yang diambil ini menunjukkan sikap yang toleran, kemudian mengedepankan juga nilai ASN berakhlak, khususnya berorientasi pada pelayanan dan harmonis. Kemudian, ini juga menjaga efektivitas pelayanan yang nggak melanggar SOP. Sama yang terakhir, sikap ini juga menghindari konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kita. Kemudian yang D, menghindari interaksi langsung agar tidak terjadi konflik, ya, menghindari tanggung jawab sebagai pelayan publik nih, kalau ini adalah opsi yang kita ambil. Kemudian tidak juga menyelesaikan masalah komunikasi kalau kita menghindari interaksi langsung. Kemudian yang ketiga, pelayanan jadi tidak optimal. Jadi yang D juga bukan opsi jawaban yang tepat. Kemudian yang E, menyerahkan pelayanan kepada rekan lain tanpa penjelasan. Wah, ini jelas ya, salah, ini nggak profesional, kemudian punya potensi untuk membingungkan warga, kemudian menunjukkan bahwa diri kita itu nggak mampu untuk beradaptasi. Jadi yang E juga bukan opsi jawaban yang tepat. Kita pilih opsi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal teoritis. Seperti saya bilang, soal teknis itu mungkin sifatnya teoritis, mungkin juga sifatnya hot. Mana yang benar? Yang benar tidak tahu, kita tidak tahu. Jadi langkah yang terbaik yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri sematang mungkin. Maksud saya gini, kalau soal hot itu masih bisa kita analisa menggunakan logika. Tapi kalau soal yang sifatnya teoritis ternyata keluar, maka kalau pondasi teori kita nggak kuat, maka kita bisa gagal di soal teknis. Sedangkan seperti saya bilang sebelumnya, kalau kita mau lulus di seleksi CAT, kejar teknis. Kejar teknis, sekali lagi kejar teknis. Kenapa? Karena seleksi P3K itu fair ya, fair. Kita ngomong kayak gini agak sedikit kurang enak didengar, tapi seleksi P3K itu adalah seleksi menciptakan jarak antar pesaing. Jadi kalau strategi kita udah benar, maka insya Allah kita mendapatkan nilai yang tertinggi juga semakin mudah ya. Kejar di teknis, siapkan diri matang-matang di teknis. Kenapa? Karena Mansoswa itu masih bisa kita logikakan, kecuali Mansoswa yang sifatnya seperti TIU CPNS itu juga butuh persiapan khusus. Oke, kita mau bahas arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi sehari-hari di suatu instansi disebut A. Arsip statis, B. Arsip vital, C. Arsip dinamis, D. Arsip inaktif, E. Arsip aktif. Teman-teman, ini sudah bolak-balik kita bahas. Teorinya ada di mana? Ada di postingan pertama di playlist P3K Kemenham tahun 2026. Kita bahas satu persatu. Arsip statis, masih ingat nggak arsip statis? Arsip statis itu adalah arsip yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Dan arsip statis ini disimpan dan digunakan untuk kepentingan sejarah dan pertanggungjawaban nasional. Contohnya apa arsip statis? Contoh arsip statis itu adalah dokumen sejarah pembentukan instansi. Kemudian arsip peristiwa penting puluhan tahun yang lalu itu adalah contoh dari arsip statis. Kemudian yang kedua, arsip vital. Arsip vital itu adalah arsip yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi. Dan arsip vital ini disimpan, tidak digunakan sehari-hari. Contoh arsip vital itu apa? Contoh arsip vital itu adalah akta pendirian sebuah instansi. Itu adalah arsip vital. Kemudian sertifikat tanah kantor itu juga merupakan arsip vital. Jadi kalau arsip vital ini hilang, maka kelangsungan hidup organisasi di sebuah instansi itu juga dapat terancam. Bayangin kalau akta pendirian instansinya hilang gitu ya, tapi selama arsip vital ini masih bisa diurus, ketika terjadi kehilangan maka ya masih ada solusinya. Kemudian yang ketiga, yang C, arsip dinamis. Nah, arsip dinamis itu menurut pengertiannya memang adalah arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi sehari-hari di instansi, baik yang frekuensi penggunaannya masih tinggi maupun yang frekuensi penggunaannya memang sudah
jarang atau sudah rendah maksudnya. Dan arsip dinamis ini meliputi dua, arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif itu adalah arsip yang masih sering digunakan, sedangkan arsip inaktif itu adalah arsip yang masih digunakan tapi frekuensinya jarang, tapi masih punya nilai guna ya secara administrasi. Oke, yang D, arsip inaktif ya. Sebenarnya soal ini sifatnya menjebak ya, karena sebenarnya arsip inaktif dan arsip aktif itu juga termasuk dari arsip dinamis. Jadi sebenarnya kalau misalnya dijawab dengan jawaban C, D, dan E harusnya benar semua gitu ya. Terutama yang paling benar C dan E deh. Kalau inaktif kan memang meski masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan kegiatan administrasi sehari-hari, tapi kan frekuensinya memang jarang gitu ya. Jadi yang paling benar itu sebenarnya adalah C dan E. Tapi kalau kita merujuk kepada sebuah istilah umum, maka yang disebut dengan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi sehari-hari atau sebuah instansi itu adalah arsip dinamis. Meskipun arsip aktif ini sebenarnya juga benar, tapi memang kurang tepat karena arsip aktif ini hanya sebagian dari arsip dinamis. Kemudian kalau menanyakan soal istilah umum tadi ya, maka arsip aktif ini bukan subkategori. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, arsip dinamis. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih tentang teknis yang teoritis. Sekarang mau bahas tentang naskah dinas. Seorang penata layanan operasional diminta menyiapkan naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau menyampaikan kepada pejabat lain. Jenis naskah dinas yang tepat adalah A. Surat pengantar, B. Nota dinas, C. Telaah staf, D. Disposisi, E. Surat edaran. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, surat pengantar. Masih ingat nggak? Surat pengantar ini termasuk naskah dinas yang masuk ke dalam kategori apa? Ya, surat pengantar ini merupakan naskah dinas yang masuk dalam kategori naskah dinas khusus. Nah, surat pengantar ini adalah surat yang digunakan ketika kita akan mengantarkan sebuah barang atau sebuah dokumen atau sebuah naskah dinas ke instansi lain. Itu harus membawa surat pengantar. Masih ingat apa peraturannya surat pengantar? Surat pengantar dibuat dua rangkap. Yang pertama untuk penerima dan yang kedua untuk pengirim. Surat pengantar ini digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi kegiatan pengantaran yang dimana penerimanya sudah jelas, pengirimnya juga sudah jelas waktunya kapan dan tanda tangannya serta informasi lainnya yang tercantum dalam surat pengantar. Sehingga ketika terjadi sebuah kehilangan misalnya, maka sudah ada bukti bahwa memang barang atau dokumen tersebut sudah diantarkan dengan pengirim dan penerima yang sudah tercantum dalam surat pengantar. Jadi yang A bukan opsi jawaban yang tepat. Kemudian yang B, nota dinas. Masih ingat nota dinas? Ingat ya, ini adalah soal teknis yang sifatnya teoritis dan jenis-jenis naskah dinas ini berdasar pada Permenpan RB nomor 21 tahun 2021 tentang tata naskah dinas di lingkungan Menpan RB. Nah, nota dinas ini merupakan salah satu jenis naskah dinas dari korespondensi internal, di mana naskah dinas korespondensi internal itu terdiri dari 3. Hayo, apa aja? Ada yang masih ingat? Salah satunya adalah nota dinas. 2 lainnya apa? 2 lainnya, yang satu adalah sesuatu yang sering banget saya sebutkan. Oke, nota dinas itu adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk apa? Menyampaikan laporan, melakukan pemberitahuan, kemudian membuat pernyataan, permintaan, atau menyampaikan ke pejabat lainnya. Maka soal ini jawaban yang benar adalah yang B, nota dinas. Kemudian kita mau bahas yang pilihan lain. Telaah staf. Nah, telaah staf ini juga merupakan naskah dinas khusus. Di mana telaah staf ini, masih ingat telaah staf? Telaah staf ini intinya ya,
Ini merupakan sebuah naskah dinas yang ketika terjadi suatu permasalahan, maka pimpinan melakukan telaah untuk rekomendasi pengambilan keputusan. Berdasarkan apa? Berdasarkan analisa, kajian, atau pertimbangan sebelum pengambilan sebuah keputusan tadi itu ya. Jadi yang C, telaah staf, ini juga bukan opsi jawaban yang benar. Kemudian yang D, disposisi. Ya, disposisi ini adalah salah satu naskah dinas korespondensi internal, di mana disposisi itu pengertiannya adalah instruksi ya, atau arahan dari pimpinan atas sebuah surat masuk. Jadi disposisi ini nggak pernah terpisah dari surat masuk, harus selalu menjadi satu dengan surat masuk. Ini jawabannya. Jadi yang D bukan jawaban yang benar. Kemudian yang E, surat edaran. Surat edaran ini adalah naskah dinas yang berisi kebijakan atau informasi yang bersifat umum. Jadi bukan komunikasi internal antar pejabat secara langsung ya. Jadi yang E bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih soal tentang teknis teoritis. Sekarang masuk ke materi manajemen ASN P3K. Soalnya penilaian kinerja P3K dilakukan sebagai dasar untuk apa? A. Penentuan pensiun, B. Kenaikan pangkat otomatis, C. Perpanjangan perjanjian kinerja, D. Pengangkatan menjadi PNS, E. Penempatan jabatan struktural. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus mengacu pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K atau manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit organisasi. Kemudian di pasal 28 ayat 1 menegaskan bahwa hasil penilaian kinerja P3K digunakan sebagai dasar untuk perpanjangan perjanjian kinerja. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi secara normatif dan eksplisit penilaian kinerja P3K itu bukan berdasarkan pangkat, bukan sebagai dasar untuk pensiun, kemudian bukan sebagai dasar untuk pengangkatan menjadi PNS, atau malah menempati jabatan struktural. Jadi untuk perpanjangan perjanjian kerja berikutnya. Penilaian kinerja ini berdasarkan apa? Penilaian kinerja itu berdasarkan SKP atau sasaran kerja pegawai, di mana SKP itu mencakup RHK atau rencana hasil kerja. Kemudian selain SKP juga penilaian kinerja didasarkan pada penilaian sikap yang dilakukan oleh atasan kepada seorang ASN, baik itu PNS maupun P3K. Jadi, nanti dari penilaian kinerja tahunan, maka akan dievaluasi apakah seorang P3K berhak untuk diperpanjang kontrak atau tidak. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih teknis teoritis. Sekarang materinya adalah tentang arsip. Oke, seorang penata layanan operasional sedang menyiapkan arsip surat keluar tahun berjalan. Karena keterbatasan ruang, beberapa arsip lama akan dipindahkan dari unit kerja. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Memusnahkan arsip lama agar ruang kosong, B. Memindahkan seluruh arsip tanpa memilah jenisnya, C. Mengidentifikasi arsip aktif dan inaktif sesuai jadwal retensi arsip, D. Menyerahkan semua arsip ke pihak luar, E. Menyimpan arsip secara acak di gudang. Oke, sebenarnya ini juga bisa melalui logika ya, tapi kita kembali lagi ke teori bahwa kalau memang ruangnya itu nggak cukup, jadi arsip lama akan dipindahkan dari unit kerja, maka langkah yang tepat sesuai dengan kaidah kearsipan itu adalah yang pertama, mengidentifikasi dulu mana yang arsip aktif, mana yang arsip inaktif. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan selanjutnya adalah semuanya harus berpedoman terhadap JRA atau jadwal retensi arsip. JRA itu apakah? Jadwal retensi arsip itu adalah jadwal di mana di dalamnya berisi berapa lama dokumen tersebut disimpan dan harus dimusnahkan. JRA ini berdasarkan apa? Ada aturannya tentang JRA. Masing-masing setiap dokumen, setiap jenis dokumen itu punya jadwal retensi arsip
masing-masing. Kebanyakan rata-rata 5 tahun. Meskipun ada yang nggak boleh dimusnahkan sama sekali, ada yang JRA-nya 10 tahun, ada yang JRA-nya juga 2 tahun boleh dimusnahkan. Jadi jawaban yang benar yang mana nih? Jawaban yang benar adalah yang C, mengidentifikasi arsip aktif dan inaktif sesuai jadwal retensi arsip. Kenapa sih kok ini jawaban yang benar? Karena tindakan mengidentifikasi arsip aktif dan inaktif sesuai JRA. Yang pertama itu adalah bentuk dari tertib arsip. Yang kedua, mencegah kehilangan dokumen penting. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan profesional dari ASN. Memusnahkan arsip lama agar ruang kosong, jelas ini bukan langkah yang tepat karena semuanya memang harus sesuai dengan SOP dan harus berdasarkan JRA dan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian yang B, memindahkan seluruh arsip tanpa memilah jenisnya. Ini jelas salah banget karena arsip aktif dan arsip inaktif itu nggak boleh diperlakukan sama ya. Kemudian yang D, menyerahkan semua arsip ke pihak luar. Ini jelas bukan pilihan yang tepat. Kenapa? Karena arsip instansi itu nggak boleh diserahkan ke pihak luar secara sembarangan. Ini berpotensi melanggar keamanan dan kerahasiaan informasi perusahaan atau instansi. Kemudian yang E, menyimpan arsip secara acak di gudang. Ini adalah jawaban yang salah. Arsip itu harus ditata secara sistematis. Jadi penyimpanan yang acak itu nanti ujung-ujungnya juga akan menyulitkan kita kembali untuk mencari arsip. Kemudian ini juga beresiko rusak atau hilang. Sikap tersebut mencerminkan dari manajemen pengelolaan arsip yang buruk. Jadi jelas opsi jawaban yang paling benar adalah yang C, mengidentifikasi arsip aktif dan inaktif sesuai dengan JRA-nya. Oke, kita lanjut ke soal hot, soal pelayanan publik. Ini teman-teman soal yang senang. Kenapa? Karena nggak perlu ngehafalin teori. Kita cukup berlogika aja. Oke, kita baca soalnya. Seorang warga datang ke kantor pelayanan untuk mengurus dokumen kependudukan. Semua persyaratan telah lengkap, namun petugas menunda pelayanan dengan alasan sistem sedang lambat dan meminta warga tersebut kembali keesokan harinya tanpa memberikan kepastian waktu maupun solusi alternatif. Sebagai ASN, sikap paling tepat yang seharusnya dilakukan petugas adalah A, meminta warga menunggu tanpa penjelasan sampai sistem normal. B, menyarankan warga datang kembali tanpa memberikan informasi lanjutan. C, menjelaskan kondisi yang terjadi, meminta maaf, serta menawarkan solusi atau jadwal pelayanan yang jelas. D, mengutamakan melayani warga yang dikenal terlebih dahulu. Atau E, menghentikan pelayanan sampai sistem benar-benar pulih. Oke, kita analisa satu persatu. Meminta warga menunggu tanpa kejelasan sampai sistem normal, ini adalah opsi yang tidak tepat. Kenapa? Ini yang pertama, tidak memberikan kepastian layanan. Yang kedua, ini berpotensi membuang waktu masyarakat. Yang ketiga, ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan pelayanan prima. Jadi, menunggu tanpa kejelasan itu adalah bentuk pelayanan yang buruk. Kemudian yang B, menyarankan warga datang kembali tanpa memberi informasi lanjutan ya. Jadi warga itu sudah memenuhi semua persyaratan. Kemudian nggak ada kepastian kapan layanan bisa kembali lagi. Kemudian ini juga mengabaikan tanggung jawab sebagai ASN di ranah pelayanan publik. Jadi ini adalah opsi jawaban yang tidak tepat. Kemudian yang C, menjelaskan kondisi yang terjadi, meminta maaf, serta menawarkan solusi atau jadwal pelayanan yang jelas. Iya, ini adalah jawaban yang paling tepat. Yang pertama, petugas kan melakukan transparansi tuh. Kenapa? Karena menjelaskan kondisi yang terjadi, nggak ditutup-tutupin. Kemudian meminta maaf. Meminta maaf itu artinya ada empati, ada tanggung jawab. Kemudian kasih solusi, menawarkan solusi ini. Berarti sifatnya adalah solutif. Kemudian ini mencerminkan nilai ASN yang berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan dan akuntabel. Jadi jawaban adalah yang C. Tapi kita lihat dulu yang D, mengutamakan melayani warga
yang dikenal terlebih dahulu. Jelas ini nggak boleh ya. Ini melanggar banget sistem keadilan dan non-diskriminasi ya. Kemudian ini juga melanggar etika ASN sama merusak kepercayaan publik. Jadi yang D jelas bukan opsi jawaban yang tepat. Menghentikan pelayanan sampai sistem benar-benar pulih. Ini adalah jawaban yang tidak tepat. Pelayanan publik itu nggak boleh diberhentikan secara sepihak. Kemudian yang opsi E ini nggak ada solusi atau upaya alternatif. Kemudian ini juga mengabaikan hak masyarakat. Oke, kita ke soal selanjutnya, masih soal HOTS. Seorang penata layanan operasional menerima surat masuk yang bersifat segera dan ditunjukkan kepada pimpinan. Namun pimpinan sedang dinas luar selama 2 hari. Sementara isi surat berkaitan dengan batas waktu pengambilan keputusan. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Menyimpan surat sampai pimpinan kembali, B. Mengarsipkan surat karena pimpinan tidak ada, C. Mencatat surat, memberi tanda segera, dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang sesuai alur disposisi. D. Mengirim balasan surat tanpa persetujuan pimpinan. E. Mengabaikan surat karena bukan kewenangannya. Oke, kita bahas satu persatu. A. Menyimpan surat sampai pimpinan kembali. Ini adalah langkah yang tidak tepat sama sekali. Suratnya kan sifatnya segera nih. Aduh, mana di bold lagi. Dan punya batas waktu tertentu ya. Kemudian menyimpan surat itu bisa mengakibatkan keterlambatan sebuah keputusan. Jadi ini menyimpan surat sampai pimpinan kembali ini bertentangan dengan prinsip pelayanan dan efektivitas kerja. Kemudian yang B, mengarsipkan surat karena pimpinan tidak ada. Ya, arsip. Di sini ada kata mengarsipkan. Arsip itu adalah langkah terakhir yang harus diambil. Jadi kalau masih ada surat, kemudian tidak ditindaklanjuti, malah diarsipkan, ini adalah bukan opsi jawaban yang benar. Jadi yang B bukan opsi jawaban yang benar. Sedangkan di sini surat itu belum ditindaklanjuti sama sekali, tahu-tahu malah sudah diarsipkan, padahal arsip adalah langkah yang paling terakhir. Kemudian yang C, mencatat surat, memberi tanda segera, dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang sesuai alur disposisi. Iya, ini adalah jawaban yang paling tepat, ini adalah langkah yang paling tepat. Yang pertama, surat tetap dicatat sebagai bukti administrasi. Yang kedua, ini diberi tanda segera. Supaya apa? Supaya dapat prioritas. Kemudian melaporkan kepada pejabat yang berwenang sesuai alur disposisi. Ini adalah sikap ASN yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan dan tidak mengambil keputusan sendiri ya, sesuai dengan alur disposisi. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lihat yang D, mengirim balasan surat tanpa persetujuan pimpinan. Ini sama sekali nggak tepat ya, ini tidak sesuai dengan sistem hierarki kepemimpinan. Suratnya memang sifatnya harus segera dibalas, ya punya banyak waktu, tapi mengambil keputusan dengan membalas surat tanpa persetujuan pimpinan ini jelas adalah langkah yang salah. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa penata layanan operasional itu nggak punya kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan yang sifatnya final. Kemudian yang E, mengabaikan surat karena bukan kewenangannya. Ini bertentangan banget dengan tanggung jawab ASN. Surat resmi itu nggak boleh diabaikan. Jadi yang E ini nggak menunjukkan sikap yang profesional. Oke, itu adalah soal-soal dari Mansoswa dan teknis. Dari semua yang sudah kita bahas, kita tahu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kisi-kisi lengkap soal teknis dari P3K Penata Layanan Operasional itu apa aja sih? Yang pertama, tata naskah dinas. Acuannya apa? Acuannya adalah Permenpan RB nomor 21 tahun 2021 tentang tata naskah dinas di lingkungan Menpan RB. Kemudian yang kedua, itu kita harus paham tentang persuratan. Alur surat masuk gimana, alur surat keluar itu gimana. Teorinya ada di mana? Ada di link yang ada di bawah. Teman-teman boleh buka playlistnya dulu, dicari satu persatu atau ditonton semua videonya supaya makin mantap pemahamannya tentang materi dari penata layanan operasional. Kemudian kearsipan, kita harus paham juga arsip dinamis, di mana kita harus paham apa tuh arsip aktif dan arsip inaktif. Kemarin juga sudah kita bahas.
arsip vital itu apa, kemudian JRA itu juga harus paham. Kemudian yang keempat, kita harus paham juga tentang pelayanan publik. Gimana tentang prinsip pelayanan, standar pelayanan, kemudian penanganan pengaduan. Kemudian sudah kita bahas juga kemarin tentang SOP. Kita harus tahu tentang administrasi perkantoran, bahwa semua pekerjaan itu harus sesuai dengan SOP dan hierarki kepemimpinan. Kemudian tata cara kerja dan alur administrasi kita juga harus paham. Kemudian apa yang harus kita pelajarin dari soal teknis P3K penata layanan operasional? Yang keenam adalah ASN dan nilai dasar berakhlak. Kita harus paham peran dan fungsi ASN, kemudian harus paham juga budaya kerja ASN. Kemudian yang ketujuh, manajemen P3K. Kita harus tahu kedudukan P3K, hak dan kewajiban P3K, perjanjian kerja dan penilaian kinerja. Kita harus paham juga etika dan disiplin ASN, di mana kita harus paham kode etik ASN, larangan dan sanksi disiplin. Kita harus paham juga good governance, harus paham transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kita juga harus paham tentang literasi digital dan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana kita harus paham tentang persuratan elektronik, digitalisasi arsip, dan keamanan informasi. Itu adalah kisi-kisi dari teknis P3K penata layanan operasional. Nah, karena ini kita melakukan mini simulasi, maka yang kita bahas juga cuma mansoswa dan teknis aja. Kita juga harus paham tentang manajerial perhitungan. Yang pertama kita mau bahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sebagaimana kita sudah sama-sama sepakat teman-teman bahwa mungkin soal manajerialnya nggak akan muncul perhitungan, mungkin. Tapi berdasarkan seleksi P3K tahun 2024 dan tahun 2025, soal P3K itu muncul soal perhitungan. Soalnya mirip TIU CPNS tapi levelnya lebih mudah. Maksud saya, daripada kita tidak bersiap kemudian soalnya keluar, itu akan membuat kita lebih kelabakan daripada kita sudah bersiap dan soalnya dengan kemungkinan buruk tidak keluar. Itu masih mending ya. Jadi kita harus bersiap aja dulu. Oke, soal manajerial perhitungan. Tapi teman-teman, sebelum lanjut, saya mau ingatkan kembali kepada teman-teman, insya Allah sekitar tanggal 5 atau lebih ya, kita akan melakukan TU. Untuk teknisnya seperti apa, bentuk tryoutnya atau tampilannya seperti apa, nanti insya Allah akan diberitahukan di postingan yang selanjutnya, karena sekarang masih dalam proses penyusunan. Mohon doanya ya teman-teman ya, dan jangan lupa juga ikut TO karena soal-soalnya ribuan dan harganya sangat affordable banget pokoknya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah kendaraan menempuh jarak yang sama dengan kecepatan yang berbeda. Jika kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam, waktu tempuhnya adalah 4 jam. Jika kecepatan kendaraan ditingkatkan menjadi 80 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama adalah, kemarin kita sudah bahas ya, videonya ada di mana? Ada di bawah ya. Ada di bawah videonya. Benar-benar baru, kemarin banget kita upload. Ini adalah soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, kita analisa. Katanya, bisnya kecepatannya 60 km per jam. 60 km per jam. Maka akan menghabiskan waktu 4 jam. Kalau kecepatannya jadi 80 km per jam, kira-kira waktunya akan naik atau akan turun? Akan semakin lama, naik ini berarti lama, turun ini berarti cepat. Kan waktunya lebih kecil tuh, berarti turun. Kalau cepat waktunya lebih kecil, kalau lama waktunya lebih gede ya, berarti naik. Sedangkan ini naik nih. Kalau naik pasti akan lebih cepat. Berarti lambangnya apa? Naik turun. Kalau naik turun berarti kesimpulannya adalah berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, jangan lupa kilometer per jam itu harus selalu dibandingkan dengan kilometer per jam. Kita tulis dulu. Kemudian sama dengan, jangan lupa ininya adalah jam, harus berbanding dengan jam. Oke, katanya tadi 60 km per jam. Itu hasilnya adalah 4 jam. Ingat, perbandingannya adalah berbalik nilai. Maka 60-nya di atas, 4 jamnya harus di bawah. Kenapa? Karena berbalik nilai. Kalau senilai berarti 60-nya di atas, 4-nya juga di atas. Gitu ya, sama-sama di atas kalau senilai. Kemudian,
60 km per jam berbanding dengan 80 km per jam. Yang ditanya adalah X jamnya nih. Maka harus diapakan teman-teman? Harus dikali silang. X dikali dengan 80 km per jam sama dengan 60 km per jam dikali dengan 4 jam. Berarti untuk mencari X jam itu sama dengan 60 km per jam dikali dengan 4 jam dibagi dengan sisanya 80 km per jam. Oke, kilometer per jamnya boleh dicoret. Sisanya satuannya adalah jam. Nolnya boleh dicoret, 8-nya boleh dicoret dengan 4, 4-nya habis, 8-nya sisa 2, 2-nya boleh dicoret dengan 6, sisa 3, sama dengan 3 jam. 3 sisanya satuannya adalah jam. Oke. Jadi X jamnya adalah 3 jam. Jawabannya adalah B. Jadi semakin cepat waktunya akan semakin pendek. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yang kata teman yang tahun 2024 dan tahun 2025 kemarin mengikuti seleksi P3K adalah soal yang bentuknya adalah soal figural. Nah, sedangkan figural itu sendiri ada 3 jenis, yaitu figural serial, figural ketidaksamaan, dan figural analogi. Kita mau bahas nanti satu-satu. Yang ini adalah figural serial. Maksudnya figural serial gimana? Kita mau cari gambar selanjutnya. Itu maksudnya mau lihat seri selanjutnya gitu ya. Nah, ini ada gambar nih. Kita mau tahu nih gambar ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Oke, kita analisa satu-satu. Yang pertama kita tahu abu-abu yang pertama ada di sini. Kemudian abu-abu yang kedua kita tulis aja ya gambarnya ya. Oke, abu-abu yang pertama ada di sini. Yang gambar kedua abu-abunya ada di sini, yang gambar ketiga abu-abunya ada di sini, yang gambar keempat abu-abunya ada di sini. Berarti gambar kelima harusnya abu-abunya di mana? Di sini ya. Ini sifatnya adalah geser 90 derajat. Maka balik lagi nih ke sini. Ini abu-abu, oke? Kemudian kita mau lihat gambar kotaknya hitam putih, hitam putih. Ini pasti adalah hitam. Oke, berarti ini warnanya putih semua ya, yang di sini abu-abu. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang mana? Yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Manajerial perhitungan di figural analogi. Figural analogi itu berarti kalau misalnya ada gambar seperti ini, jadinya seperti ini, maka kalau ada gambar seperti ini, jadinya seperti apa? Oke, gimana cara menganalisanya? Cara menganalisanya adalah, nih, kita lihat, ini adalah bentuk apa nih? Bentuk kotak. Berarti ini adalah segi 4. Kemudian, isi di dalamnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segi 4 isinya 7. Kemudian yang di sini, ini adalah segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6, isi di dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, isinya adalah 6. Kemudian, yang di sini, ini adalah segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5, isinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isinya 8. Kita lihat nih, ini seginya bertambah 2. Isinya berkurang 1. Berarti ini harus cari segi yang bertambah 2, itu adalah segi 7, dan isinya berkurang 1. Berarti isinya adalah 7. Segi 7 kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini adalah segi 7. Isinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, isinya 8. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah segi 7. Isinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isinya adalah 7. Harusnya sesuai ya dengan hasil ini. Kita lihat yang C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isinya sudah 8. Pasti salah. Yang A juga salah ya. Yang D, 1, 2, 3, 4, 5. 5 salah. Kemudian yang E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasti salah. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Kita mau lihat untuk soal figural ketidaksamaan. Figural ketidaksamaan itu soalnya hanya satu. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Oke, apa nih perbedaannya? Oke, kita mau analisa satu persatu. Yang A. Yang di luar adalah kotak segi 4, yang di dalam adalah segi 3. Yang B, yang di luar adalah segi 5, yang di dalam adalah segi 4. Yang C, yang di luar adalah segi 6, yang di dalam adalah segi 5. Yang D, yang di luar adalah segi berapa nih? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Yang di dalam adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Yang E, yang di luar adalah segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di dalamnya adalah segi 5. Yang tidak sama yang mana? Yang tidak sama jelas adalah yang E. Kenapa? Yang ini berkurang 1, ini berkurang 1, ini berkurang 1, yang ini berkurang 1, yang ini berkurang 3. Jelas ini adalah jawaban yang benar, yang paling berbeda dari semuanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang dalam waktu 12 hari. Setelah dikerjakan selama 4 hari, pekerjaan tersebut terhenti selama 2 hari karena hujan. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan oleh 10 tukang sampai selesai. Berapa total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut sejak hari pertama? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 11 hari, atau E. 12 hari. Oke, yang pertama, kita mau analisa dulu nih targetnya. Targetnya berapa? Targetnya katanya kalau 5 tukang selesainya dalam waktu 12 hari. 5 tukang dikali dengan 12 hari. Saya mau tulis jadi tukangnya jadi pekerja. Berarti 60 hari pekerja. Kemudian yang kedua kita mau tentuin pekerjaan yang udah dikerjakan. Pekerjaan selesai ya. Pekerjaan yang selesai itu adalah berapa hari yang sudah dikerjakan? 4 hari pekerjaan. 4 hari, selama 4 hari tersebut ada berapa tukang? Ada 5 tukang. 5 tukang dikali dengan 4 hari, itu sama dengan 20 hari pekerja. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus tahu sisa pekerjaannya. Sisa pekerjaannya dihitung dari mana? Dari sini. Nih, dikurang aja. 60 dikurang 20 itu adalah 40 hari pekerja. Kemudian yang keempat kita mau tentuin waktu penyelesaian dengan sisa tukang yang ada. Karena katanya waktu terhenti 2 hari karena hujan, setelah itu pekerjaan dilanjutkan oleh 10 tukang sampai selesai. Jadi kita mau lihat sisa hari penyelesaian dengan tukang yang ada. Dengan sisa tukang ya. Sama dengan total dari hari pekerja dibagi dengan jumlah pekerja. Ini hari pekerjanya, sisanya adalah 40 hari pekerja dibagi dengan jumlah pekerjanya ada berapa nih? Ada 10 tukang. Oke, tukangnya dicoret, berarti sisanya adalah 4 hari. 4 hari itu adalah sisa hari penyelesaiannya. Nah, sedangkan tadi katanya sudah dikerjakan selama 4 hari. Yang pertama sudah dikerjakan selama 4 hari. Kemudian yang kedua berhenti selama 2 hari. Kemudian yang ketiga sisa pekerjaannya 4 hari. Berarti total semuanya ada berapa? Ada 4 ditambah 2 ditambah 4 adalah 10 hari. Jawabannya adalah yang C. Oke, gimana teman-teman? Bisa nggak ngerjain soal ini? Insya Allah bisa ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kita mau menentukan perhitungan dari materi harga jual, harga beli, laba, rugi, diskon, neto, bruto. Oh ya teman-teman, kemarin saya sudah tanyakan ke teman-teman yang tes tahun lalu, ada nggak soal yang deret angka? Ternyata seingat mereka soal tentang deret angka itu nggak keluar. Tapi nanti saya konfirmasi lagi ya. Nah kebetulan teman-teman,
rekan sejawat saya itu banyak sekali yang ikut tes P3K tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2024 dan tahun 2025 kemarin. Sehingga saya punya banyak kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman tentang FR dari soal P3K tahun anggaran 2024. Jadi ini bisa menjadi bahan acuan kepada teman-teman yang akan melalui tes di tahun anggaran 2025 ini ya, yang dilaksanakan di tahun 2026. Oke, ini adalah soal tentang harga jual, harga beli, laba, rugi, diskon, neto, dan bruto. Seorang pedagang membeli sebuah barang dengan harga 160.000. Barang tersebut dijual dengan laba 25% dari harga beli. Berapakah harga barang tersebut? A. 180.000, B. 190.000, C. 200.000, D. 210.000, atau E. 220.000. Oke, kita mau pastikan dulu HB-nya berapa, harga belinya. Harga belinya adalah 160.000, kemudian labanya itu adalah 25%. Nah, kita sama-sama tahu teman-teman bahwa harga jual itu sama dengan harga beli ditambah dengan laba. Harga belinya berapa? Harga belinya adalah 160.000 ditambah laba. Laba itu adalah persen laba dikali dengan harga beli. Oke. Harga belinya tadi 160.000 ditambah dengan 25 per 100, 25% ya, dikali dengan Rp 160.000. Oke, ini boleh dicoret menjadi 4. Kemudian yang 4 dengan 16 ini juga boleh dicoret menjadi 4. Berarti ini adalah 40.000. 160.000 ditambah dengan 40.000 rupiah. Berarti jawabannya adalah 200.000 rupiah. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Della membeli gaun pesta seharga 156.000. Ia mendapat diskon sebesar 5%. Berapa rupiah yang harus dibayar Della? A. 150.000, B. 146.700, C. 148.200, D. 148.400, atau E. 148.600. Oke, katanya diskonnya adalah 5% dari gaun pesta harganya 156.000 rupiah. Berarti jumlah rupiah yang harus dibayar atau harga belinya itu sama dengan harga beli dikurang dengan diskon. Harga belinya berapa? Harga belinya 156.000 rupiah. Kemudian dikurang dengan diskon. Diskonnya berapa? 5%. Dikali dengan harga beli. Harga belinya adalah Rp 156.000 rupiah. Oke, 5% ini boleh disingkat langsung atau boleh dipecah langsung menjadi 5 per 100. Oke, 100-nya dicoret. 1056 dikali dengan 5. Oke, ini ditulis dulu Rp 156.000 dikurang dengan 5 dikali 1056. Itu adalah 7.800 rupiah. Sehingga harga belinya itu adalah 156.000 dikurang dengan 7.800 itu adalah 148.200. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Soal terakhir dari soal yang kemarin menjadi PR. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga Rp180.000 dan memperoleh laba 20% dari harga beli. Berapakah harga beli barang tersebut? A. 140.000, B. 145.000, C. 150.000, D. 155.000, atau E. 160.000. Oke teman-teman, kita harus sama-sama tahu bahwa harga jual itu sama dengan harga beli ditambah dengan laba. Oke, harga jualnya berapa nih? Harga jualnya itu adalah Rp180.000. Oke, sama dengan harga belinya berapa? Harga belinya ditanya. Harga beli, kemudian ditambah dengan laba. Labanya itu adalah 20% dari siapa? Dari harga beli. Oke. Jadi teman-teman, gimana nih cara penyelesaiannya? Oke, 20% teman-teman itu kan sama dengan, saya tulis ulang ya, berarti
Rp 180.000. Gimana nih cara penyelesaiannya, teman-teman? Jadi tulis aja nih, HB ditambah 20% itu adalah 20 per 100 kali HB. Oke, teman-teman, ini ada nilai 1 nih. Ini ada pecahan per 100. Berarti kan sama aja di sini 100 per 100 gitu ya. 100 per 100 HB ditambah dengan 20 per 100 HB. Oke, penyebutnya sudah sama? Sudah sama-sama 100. Berarti di sini adalah Rp 180.000 sama dengan 100 ditambah 20, 120 HB ditambah HB sama HB per penyebutnya 100 sama 100, berarti penyebutnya sama-sama 100. Oke, berarti diapain? Dikali silang. 120 HB itu sama dengan Rp180.000 dikali dengan 100. Rp Rp180.000 dikali dengan 100. Maka HB-nya itu sama dengan Rp 180, 0-nya 2 ditambah 0-nya 3, berarti 18 juta dibagi dengan 120. 18 juta dibagi dengan 120, hasilnya adalah Rp150.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke deh, teman-teman, begitu penjelasan kita dan pembahasan kita tentang mini simulasi dari tes P3K Kemenham tahun 2025 yang dilaksanakan di tahun 2026 dengan formasi Jabatan Penata Layanan Operasional. Teman-teman, jangan lupa share ya kalau ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan sampai kebaikan ini berhenti di kita. Jadi jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa belajar. Untuk materi yang lainnya ada di mana? Ada di link playlist yang ada di bawah ya. Terima kasih, saya doakan semoga teman-teman diberikan kelancaran, sehat selalu, dan lulus P3K Kemenham tahun 2025 yang dilaksanakan di tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.